Artinya apa? Kita ingin sampaikan bahwasanya perayaan Maulid bergembira karena sebab kelahiran Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul itu punya manfaat. Perayaan yang sering kita adakan saat ini, laki perempuan terpisah berbutin. Perempuan ada tempatnya, laki ada tempatnya, betul? Betul? Artinya kalau mau mengkritisi ya sah-sah saja, tapi jangan mengeneralisir bahwasanya semua perayaan Maulid tidak ada manfaat. Semua perayaan Maulid itu membawa madarat. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi saya mau tanya, kalau perayaan Maulid dijalankan menjaga akan bagus tidak? Bagus tidak? Ya, makna bergembira ini pun memang harus dipahami. Kadang, saudara, kita nggak tutup mata. Kadang saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan terlalu bebasnya dalam penafsiran, ya, saat ini banyak perayaan Maulid yang melanggar aturan adab syariat. Ya, kita nggak pernah benarkan, saudara. Nggak, kita nggak pernah mengatakan semua perayaan Maulid yang bernuansa kebahagiaan pasti baik, pasti benar. Tidak. Kalau di situ ada ikhtilat campur kaki, campur perempuan, salah. Kalau di situ ada hal-hal yang membuka aurat, mau judulnya Maulid Akbar sekalipun, itu salah, tidak pernah dibenarkan. Artinya saudara, ya, ini menjadi kritikan kepada para panitia Maulid. Saat Anda merayakan Maulid, maka jangan cuma cari semarak ceria-cerianya saja. Yang diminta faliyafrahu tersebut, berbahagialah, itu berbahagia yang masih diikat dengan bawabitus syar'iyyah, catatan, ikatan-ikatan, aturan-aturan syariat yang tidak boleh dilanggar, saudara. Karena nggak semua bahagia itu akan dapat apresiasi dari Allah. Dalam Al-Quran ada juga Allah mengatakan innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah nggak suka dengan orang yang berbahagia. Kok ini berseakan-akan tolak belakang, saudara? Yang satu Allah katakan fabidzalika falyafrahu, berbahagialah engkau, tapi di ayat yang lain innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah nggak mencintai orang yang berbahagia. Berarti dari sini kita bisa tahu bahagia itu ada dua model. Ada bahagia yang betul secara syariat, ada bahagia yang melanggar syariat. Bahagia, sukacita yang sesuai dengan syariat, itu yang diapresiasi, yang diizinkan oleh Allah. Tapi berbahagia yang melanggar aturan syariat, itu yang dilarang. Kira-kira sampai sini jelas sampai tidak? Saudara perantos ngatos, terang-terang, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Saya hanya ingin menegaskan perayaan Maulid seperti ini, kalau dijaga adab syariatnya, kalau dijaga daripada akhlaknya, niscaya ini bawa berkah, ini bawa manfaat. Kenapa? Karena saudara, jangankan nabinya sudah lahir, nabinya belum lahir saja, cahaya nabi itu mampu menjadi sebab tercegahnya kota Mekah diluluh-lantakkan oleh pasukan gajah. Kita sering dengar ceritanya, ayatnya sering kita pakai saudara dalam sholat. Di mana dalam surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan proses saat pasukan gajah sudah datang mau menghancurkan Ka'bah saat itu, saudara. Saat itu terjadi dialog yang menarik. Kakek daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Abdul Muttalib, saat itu berdialog dengan seorang raja, yang dimana raja tersebut Sayyidina Abdul Muttalib mendatangi dan menyampaikan, kembalikan onta-onta yang kau. Saat itu Raja Abraha yang datang dengan bawa pasukan gajah, saudara, menyita dan menjarah seluruh perbendaharaan harta yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy saat itu. Termasuk kakek Nabi Abdul Muttalib, ontaknya diambil, saudara. Kemudian pertemuan terjadi, dialog disampaikan oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Beliau mengatakan,
ontak-ontak kami. Raja Abrahamnya bingung, saudara. Ini kita datang bawa gajah mau ngancurin Ka'bah. Kok Anda ini bukan ngelobi? Maksudnya ngelobi lah, jangan dihancurin dong. Dekat Ka'bah. Ka'bah itu sumber orang kemudian berkunjung, saudara. Kenapa Makkah menjadi makmur? Dengan adanya Ka'bah itu ada hotel-hotel, saudara. Dengan ada Ka'bah itu kan cerita zaman sekarang ya, zaman dulu. Artinya dengan ada Ka'bah itu semua kabilah yang dari Syria atau yang dari Syam dulu namanya, saudara, dari berbagai wilayah datang. Kenapa? Makanya mereka merasa hasut deh. Buat Ka'bah sendiri yang ada di Yaman, saudara, untuk menjadi kunjungan mereka. Makanya mau dihancurin dulu tuh Ka'bah, saudara. Singkat cerita, Abdul Muttalib cuma menyampaikan, dia katakan, ana rabbul ibil, saya pemilik onta. Makanya kembaliin onta saya. Adapun hadal bait, ini rumah, fi rabbul yahmi, ada Tuhan yang bakal lindungin. Jadi bukan urusan saya. Ente mau hancurin. Tugas saya jaga itu onta. Dia bingung, ini apa? Kok aneh betul? Saya mau hancurin, tapi dia tak peduli. Singkat cerita dibalikin di onta, saudara. Pasukan gajah diarahkan untuk masuk ke kota Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah. Dalam riwayat dicatat salah satu nama gajahnya itu Mahmud. Yang namanya Mahmud jangan tersinggung nih. Bukan baca riwayat. Itu satu gajah yang menjadi gajah terbesar dan gajah-gajah lain, saudara. Ketika memandang wajah Sayyidina Abdul Muttalib, itu gajah nunduk, langsung merunduk, nggak mau bergerak, saudara. Nggak mau bergerak. Dia pecut, didorong, nggak mau bergerak. Diputar balik, baru bangun, saudara. Diarahkan lagi, ngelihat lagi wajah Sayyidina Abdul Muttalib, duduk lagi, nggak mau bergerak, saudara. Para ulama menggarisbawahi, kenapa itu gajah pada duduk, saudara? Kenapa gajah mau masuk ke kota Mekah? Gajah yang masuk ke kota Mekah karena melihat cahaya wajah daripada Sayyidina Abdul Muttalib, yang di dalam wajah Sayyidina Abdul Muttalib terdapat cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, lihat, Nabinya belum lahir, cahaya Nabinya mampu membuat gajah-gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah batal menghancurkan karena cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saya mau tanya, cahaya Nabi berkah tidak? Jawab yang keempat, cahaya Nabi berkah tidak? Cahaya Nabi hebat tidak? Hebat. Nabi belum lahir, saudara. Nabi belum ada, tapi cahayanya bisa bikin daripada onta-onta tersebut, daripada gajah-gajah tersebut tersungkur, tidak bergerak karena berkah cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya bertanya, cahaya Nabi hebat tidak? Nurnya Nabi Muhammad hebat tidak? Alhamdulillah. Makanya, saudara, kenapa nih berkata Rabiul Awalnya udah lewat, saudara? Rabiul Akhir gimana-mana masih ada maulid. Salah satu tujuan dan niatnya adalah biar cahaya Nabi itu terang menerang di kampung kita, biar cahaya itu turun ke musola masjid kita, biar cahaya itu berada di sekeliling kita, agar mudah-mudahan dengan cahaya Nabi tersebut Allah lindungi kita, Allah lindungi kampung kita, Allah lindungi lingkungan kita dari segala ujian dan musibah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya tadi sudah ingetin, jangan cahaya Nabi ini dirusak. Anda baca maulid, semua maulid itu maulid akbar, saudara. Mau Anda cuma 2 orang nih. Anda baca maulid, Anda baca situ turun,
ke, bersanji ke, maulid daibai, apapun rawi yang Anda baca, tapi niat Anda karena bahagia sukacita dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda ingin menghadirkan cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda ingin mendatangkan keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu udah maulid akbar, saudara. Mau ada panggung, nggak ada panggung, mau ada ceramah, nggak ada ceramah. Jadi jangan pernah remehin saudara acara maulid seperti ini, enggak saudara. Acara maulid tetap menjadi besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ada ceramah, nggak ada ceramah, ada panggung, tidak ada panggung, mau ada makan, nggak ada makan, maka pembacaan rawi yang isinya adalah syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan akhlak dan fisik Rasulullah, yang isinya adalah tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, yang isinya adalah tentang segala kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang membuat kita bersolawat, maka itu adalah maulid akbar, itu maulid agung, itu maulid besar. Karena apa? Karena sedang membaca kemuliaan manusia yang besar, manusia yang dibesarkan yang maha besar. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap melihatkan Nabi Muhammad, siap agungkan Nabi Muhammad, hadir. Jangan anggap remeh dan jangan nodai kemuliaan maulid, saudara. Jadi jangan, itu di beberapa daerah saya lihat saudara, nggak betul tuh. Dia pakai panggung maulid, perempuan dibuang, buka aurat, joget-joget di atas panggung maulid, kurang ajar. Itu penistaan terhadap acara maulid. Itu adalah satu penodaan yang tidak pantas dilakukan, saudara. Ini acara mulia, ini acara agung, ini acara yang mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dinodai dengan hal-hal yang justru menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saudara, perayaan maulid seperti ini menjadi satu atensi bagi para ulama kita, karena bukan acara seremonial belakang, enggak. Mereka men-setting hal ini yang alhamdulillah di wilayah Bogor, di wilayah Jabodetabek secara khusus, ini menjadi kearifan lokal, saudara. Ini menjadi satu hal yang tak terpisah. Ya, biarkan anak-anak kita yang ikut ke masjid, walaupun mereka tak bisa diam, mereka terikut, biarkan mereka. Mereka bisa menangkap memori ini, saudara. Mereka tahu, oh kalau masuk Rabiul Awal ini akan ada maulid.